sinergitas lah. Ada sinergitas antara timnas dengan klub soal cara melatih pemain-pemain muda ini. Karena yang namanya klub pasti kan treatmentnya beda-beda. Jadi kalau bisa disamain ya bagus. Atau kalau misalnya nggak sama-sama banget, setidaknya klub tersebut bisa tetap menjaga pemain ini punya fisik yang seperti itu. Kalau perlu ya dikontrol terus tuh fisiknya tuh. Berat badan lah atau apa masa otot dan lain-lain itu dikontrol terus. VO2 max-nya juga. VO2 max pasti kalau itu ya wajib kan? ya, itu wajib. Ya, jadi nanti pas main di Piala Dunia U17 mereka ya benar-benar kondisi gitu. Apa perlu tur Nusantara lagi? Waduh, tur Nusantara ya kita tahu ya. Pas dulu tur Nusantara itu jelang Piala Asia U20 ya? Iya. Waktu itu ya? Iya. Dan kita tahu hasilnya ya kita nggak lolos, nggak lolos grup. Bukan solusi ya jadinya. Jadi bukan solusi. Apa benda ni weh? Tak ingat dengan King itu guys ya. Negara tangga berjasa kuning membuat kejuaraan sendiri cuy. Buset dah guys. Guys seperti biasa guys ya. Seperti biasa cuy. Membuat kejuaraan sendiri. Mencari lawan sendiri. Membuat piala sendiri. Dan juga yang pasti menangnya juga buat diri sendiri. Buset dah guys. Guys ini gue dapat info ini dari Haikal HM ya cuy. Buset dah tuh guys ya. Profilnya juga udah farm cuy. Ini guys ya, jadi negara tetangga kita yang berjasi kuning membuat kejuaraan Sukaneka Pesta Bola Super Cup 2025 cuy. Dan ada 2 grup saja guys. Grup A berisi Malaysia, Maldives dan juga Pakistan. Grup B ada Jepang hijau, ada Ireland KW dan juga ada Wales KW. Buset, tapi gogo. Ini kejuaraan serumpun cup kah buset. Serumpun cup kah manis buset. Gue yakin guys, gue yakin nanti final ini mah Malaysia sama Jepang hijau cuy. Para pemain timnas Indonesia U17 itu berpotensi dilirik oleh klub-klub besar Eropa. Yaps, contohnya Arsenal, Madrid, Barcelona, Bayern Munchen dan beberapa klub besar lainnya yang mungkin saja tertarik dengan para pemain timnas Indonesia U17. Apalagi skuad coach Novarianto ini menampilkan hasil yang sempurna di fase grup Piala Asia U17, di mana skuad Garuda Muda itu sapu bersih 3 kali pertandingan dengan 3 kali kemenangan. Dan puncaknya adalah di event Piala Dunia U17 2025 di Qatar besok guys. Di mana dalam ajang ini merupakan momentum pemain-pemain muda mencuri perhatian para pemandu bakat yang beredar di Piala Dunia U17 besok guys. Karena sudah ada buktinya, seperti contoh di Piala Dunia U17 tahun 2023 yang lalu. Ada beberapa pemain dari timnas U17 yang diboyong ke klub top Eropa. Karena pastinya akan banyak scouting klub top Eropa yang akan memantau langsung para pemain timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 besok guys. Dan ya, bukan tidak mungkin beberapa klub seperti di gambar ini akan memboyong para pemain timnas Indonesia U17. Dan kira-kira siapa nih pemain timnas Indonesia U17 yang layak bergabung ke klub besar Eropa? Teruntuk Coach Patrick Kluivert, asisten pelatih dan manajemen timnas Indonesia, jangan lupa nama ini dipanggil nanti bulan Juni, yaitu Jakob Sayuri. Bukan cuma kemampuan dia ngasih asis yang bagus, bukan cuma dribbling dan speed dalam berlari, tapi Jakob Sayuri cukup produktif guys. Kemarin nyetak hat-trick. Musim ini pemain yang bisa bermain di beberapa posisi sebagai wingback, sebagai winger kanan, sudah mencetak 6 gol bersama Malut United. Dan juga sudah mencetak 4 assist. 1 gol lebih sedikit dibandingin striker Dewa United yaitu Septian Bagaskara yang sempat dipanggil oleh Patrick Kluivert juga kemarin. Dan jangan lupa permainan impresif Jakob Sayuri juga sudah dibuktikan pada Piala Asia tahun lalu. Asisnya sempat juga menjadi asis terbaik di turnamen itu. Jadi nggak ada alasan lagi bikin ragu kenapa Jakob nggak dipanggil. Semua atribut untuk pemain winger tim nasional sudah dimiliki Jakob. Kalau bingung milih yang mana nih, yang kiri apa yang kanan, ambil aja dua-duanya. Jaminan jago juga nih, Yance, Jakob, keren. Pokoknya wakil dari timur ini nggak akan ngecewain. Komentarnya, Toma sikat. Guys, gue dapat info A1, Korea Utara bakal nyerang Indonesia. Ini nggak main-main, mau nggak sepercaya itu kita sama pertahanan kita harus waspada dan siaga. Kenapa? Karena dalam waktu dekat bakalan terjadi. Bahkan ada isu bakal dibutuhkan pasukan pertahanan tambahan yang otomatis itu bakalan diisi oleh anak-anak muda. Karena ya besok timnas Indonesia U17 bakalan ngelawan timnas Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17. Jadi ya jangan lupa dukung Garuda Muda Indonesia. Nggak ada itu perang-perang, nggak ada, aman-aman.
Coach Nova Arianto menjadi pelatih Indonesia pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi, guys. Ya, ini sebuah prestasi yang telah diciptakan atau dicetak oleh Coach Nova Arianto bersama pemain-pemain timnas Indonesia U17 beserta staf kepelatihan, guys. Ini luar biasa dan ini baru awal dari perjuangan, guys. Masih panjang jalan yang nantinya akan dilalui oleh Coach Nova Arianto, dan saya optimis bersama Coach Nova Arianto pasti akan banyak lagi sejarah yang beliau ciptakan bersama pemain-pemain timnas Indonesia nantinya, guys. Dan saat ini kita sedang berjuang di Piala Asia U17. Sekarang kita sudah masuk ke 8 besar dan saya rasa tim ini pasti akan melangkah jauh, bahkan punya peluang untuk menjadi juara dari Piala Asia U17 2025 ini, guys. Coach terus berjuang, terus memberikan ilmunya, memberikan segalanya untuk Indonesia, dan kami selalu ada di belakangmu untuk mendukungmu, mendukung timnas Indonesia. Terus berkarya di dunia sepak bola dan berkontribusi bagi sepak bola Indonesia, dan sekali lagi selamat Coach, terus berjuang. Alhamdulillah, timnas U17 lolos ke Piala Dunia 2025 setelah melibas Yaman 4-1. Bahkan pemain timnas Indonesia sempat menunjukkan cium tangan ke wasit dan pelatihnya jadi pelatih pertama yang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Alhamdulillah, semoga timnas senior juga bisa meraih hasil yang sama dengan timnas junior ini. Amin, semoga saja Indonesia bisa berkancah di pentas dunia yang selama ini kita harapkan. Baru-baru ini timnas Indonesia memetik kemenangan kedua di grup C Piala Asia U17 saat berhadapan dengan timnas Yaman U17. Skornya telak 4-1. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 dan sekaligus dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Ini merupakan raihan prestasi yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa masa depan timnas Indonesia dari bibit-bibit muda ini akan sangat cerah. Jadi timnas U17 ini yang nantinya bakal menjadi timnas senior di masa depan, kan? Iya, bener banget. Mari kita doakan semoga Indonesia bisa lolos dan menjadi juara Piala Asia U17 serta bisa menjalani laga Piala Dunia dengan lancar dan membawa pulang piala. Amin, amin ya robbal alamin. Iri lihat Indonesia U17 lolos Piala Dunia, media Malaysia ungkit sejarah. Tahun 2014 lalu, kami sudah hampir lolos Piala Dunia U17. Itulah komentar bangga dan pembelaan dari media Malaysia usai tahu negara rivalnya Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia U17. Media Malaysia tersebut berpendapat jika timnas U17-nya juga tidak kalah dengan Indonesia, pasalnya Malaysia juga pernah nyaris lolos ke Piala Dunia U17 pada tahun 2014 silam dan hanya kurang beruntung saja. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semuanya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu banyak ya para netizen yang memberikan komentar terhadap Coach Nova, teman-teman ya. Para netizen ini begitu bangga ya melihat apa yang sudah dilakukan oleh Coach Nova ini yang telah mampu membawa timnas Indonesia kita itu lolos ke Piala Dunia. Tapi ada juga sih orang yang bahasanya itu mungkin tidak suka atau bagaimana lah ya, tetap ada. Karena apapun itu, yang penting bagi kita sebagai pecinta timnas Indonesia, apapun yang dilakukan oleh Pak Nova, Coach Nova, dan timnya beserta timnas kita U17 ini, terus terang saja, ya, secara pribadi saya merasa bangga karena Coach Nova itu mampu membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia. Nah ini teman-teman ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya tentang reaksi dari para netizen tadi, teman-teman ya. Dan nanti timnas U17 ini akan bertemu ya dengan Korea Utara. Kira-kira timnas kita, timnas U17 ini akan mampu tidak kalau nanti bertemu dengan Korea Utara, mampu menang atau kira-kira itu kita akan kalah dengan Korea Utara. Akan tetapi apapun hasilnya yang dilakukan oleh Coach Nova dan timnas U17, pasti mereka melakukan hal yang terbaik untuk melakukan sebuah permainan. Karena apa ya? Kalau menurut saya Coach Nova juga ingin membuktikan loh dengan timnas U17-nya itu
tidak dianggap remeh. Karena kita tahu sendiri ya, dari dulu kita itu kalau bermain itu sering kalah. Nah ini mungkin ya, secara pribadi saya, mungkin ini adalah sebuah kebangkitan yang memang harus benar-benar sekarang itu ya harus muncul. Karena ketika kita melihat ya, cara Coach Nova ini mendidik, fisik, disiplin, dan yang lain sebagainya, seperti apa yang dikatakan oleh siapa tadi ya, Bung siapa itu yang tidak ada rambutnya itu ya, di sebuah wawancara, disiplin, dan satunya temannya itu di wawancara itu mengatakan jam berapa itu harus dikumpul langsung HP, handphonenya ya, supaya para pemain timnas itu supaya nggak kebanyakan nonton atau yang lainnya. Akan tapi kita bisa menggarisbawahi bahwasannya Coach Nova ini sangat luar biasa disiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam banyak pemain yang mengatakan bahwasannya sangat tegas, sangat disiplin dalam permainan dan itu tidak mudah ya. Nah, oke teman-teman ya, mungkin sekian dulu videonya. Mudah-mudahan timnas kita itu nanti ketika berhadapan dengan Korea Utara mampu mengalahkan Korea Utara. Terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.